Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita mempelajari pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Pak Guru akan absen kalian siapa yang tidak masuk. Alhamdulillah ya, masuk semua, sehat semua. Kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Kita simak video penjelasan berikut ini. Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Ayo kita cari tahu. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Dalam kegiatan produksi, pemilik sumber daya ekonomi akan memperoleh balas jasa berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan bagi produsen, kegiatan produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian, diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi.
Kegiatan konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolahmu ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal dari rumah termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, kita mengetahui bahwa kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sahabat cerdas, sekarang cobalah mengamati kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Kemudian tulislah hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Sahabat cerdas, keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Keragaman tersebut memberikan beberapa keuntungan, di antaranya: pertama, tersedianya semua kebutuhan manusia, baik barang maupun jasa. Kedua, tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. Ketiga, saling menghargai keragaman ekonomi masyarakat. Keempat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Dan yang kelima, terbukanya berbagai lapangan pekerjaan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 8, subtema 3, dan pembelajaran ketiga. Nah, dari penjelasan video tadi ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Bagus sekali ya anak-anak. Bapak ada tugas nih, dikerjakan di rumah ya. Alhamdulillah ya, pelajaran saat ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Bapak mohon maaf ya jika ada kata-kata Bapak yang menyinggung kalian. Dan Bapak ucapkan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah semangat belajar hari ini. Dan sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.